alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswi semester 7C yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini tadi sudah ada 6 teman-teman kita yang mempresentasikan proposal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Saya mulai dari Nur Azizah. Oke. Judulnya adalah perbedaan mushaf Al-Quran standar Braille dan mushaf Al-Quran standar Indonesia untuk orang awas, studi komparatif perspektif ilmu Rasam Usmani. Ini untuk mushaf standar Indonesia untuk orang awas, pakai mushaf standar yang mana? Azizah. Jadi Zah lagi mau cari tahu sebenarnya tentang standarnya pakai yang mana. Tapi kalau sejauh ini karena yang punya Zah pribadi udah ada lajnah pentasian udah ditashih sama LPMK, jadi sementara yang Zah tulis di sini pakai mushaf yang Zah punya di rumah. Perbandingan. Kan gini, sependek yang saya tahu ya, mushaf standar Indonesia kan memang ada 3 bentuk ya. Ada mushaf standar Rasam Usmani, ada mushaf standar Bahriyah yang biasa dipakai oleh para penghafal ya. Jadi identik Bahriyah itu dalam satu pojok itu ini ayatnya habis, selesai. Maksudnya tidak ada kelanjutan dalam satu ayat itu, tidak berlanjut ke halaman berikutnya ya. Itu khasnya mushaf standar Bahriyah. Kemudian yang satunya lagi, karena tidak ada 3, satunya lagi mushaf standar Braille gitu. Jadi ada 3, mushaf standar Rasam Usmani, mushaf standar Bahriyah, dan mushaf standar Braille. Nah, yang mau dikomparatifkan oleh Azizah itu standar Braille sama yang mana gitu ya. Iya. Karena untuk orang awas itu kan tadi itu, karena mushaf standar Indonesia berarti ada mushaf standar Rasam Usmani sama mushaf standar Bahriyah ya. Nanti coba diperjelas lagi ya, dipertegas lagi judulnya. Jadi yang mana yang mau dikomparatifkan. Itu untuk judul ya, Azizah ya. Ya, atau mau pakai yang Bahriyah misalnya yang untuk para penghafal itu juga boleh ya. Oke. Kemudian itu untuk judul ya. Kalau saya lihat di latar belakang mungkin Nur Azizah mohon datanya lebih banyak menjelaskan Braille ya. Betul tidak Azizah? Untuk yang mushaf satunya itu datanya tidak terlalu banyak dipaparkan sama Nur Azizah. Di sini kan kalau saya lihat ya, di paragraf awal sudah memulai Braille. Kemudian paragraf kedua masih Braille. Terus Braille terus ya. Jadi porsi antara kan karena ini dalam rangka untuk komparasi. Jadi harusnya di dalam memaparkan antara mushaf Braille sama mushaf satunya imbang ya. Dan juga perlu Azizah sampaikan ini poin permasalahannya di mana. Gitu ya. Sehingga perlu dilakukan kajian komparasi antara keduanya. Kira-kira begitu ya. Itu yang terpenting ya Nur Azizah ya. Oke Kak. Belum kan ya? Belum disampaikan sama Nur Azizah kan ya? Azizah nyampein yang poin permasalahan memang belum banyak sih Kak, cuman kayak yang tadi masih sedikit kajian Rasam sama kalau di antara 2 mushaf itu sekilas perbedaan di cara baca sama ini bentuk penyajian hurufnya yang dipakai. Oke. Mungkin itu tadi ya, nanti diperkaya lagi datanya supaya nanti lebih mengerucut ya, dan orang itu ya memang penelitian ini sangat menarik, kira-kira seperti itu kesan pembaca ya, membaca tulisannya Nur Azizah. Kemudian yang kedua, Nur Azizah kan di sini dibatasi hanya aspek Rasam ya. Rasam itu kan lebih ke batang hurufnya ya, betul tidak? Iya betul. Rasam, kalau dobet itu kan lebih ke tanda baca ya. Nah kalau saya sih
jangan hanya terpaku pada Rossum ya, aspek bobot juga perlu dilakukan kajian komparasi ya. Tapi kalau aspek Rossum kira-kira perlu tidak ya, Nur Aizah ya? Karena kan satunya untuk Braille, satunya untuk orang yang bisa melihat ya. Tentunya dari aspek batang hurufnya kan sudah berbeda ya. Atau gimana? Iya Kak, karena kan pengkajian awalnya sih karena tertariknya pengkajian perbandingan mushaf ini kan yang dipakai itu hanya pada mushaf-mushafnya orang awas gitu. Terus pengen tahu di mana emang jelas berbeda, cuman pengen lebih mengerucut di mana identifikasi perbedaannya gitu di setiap kaidahnya gitu sih tadinya. Oke, misalnya gini ya, kalau Rossum ya, sependek yang saya tahu ya, mungkin nanti kalau Azizah ingin melanjutkan penelitian Rossum biasanya akan dibimbing langsung sama yang ahlinya ya, seperti Pak Hawashi dan lain-lain ya yang memang ahli di bidang Rossum. Tapi sependek yang saya tahu, karena memang misalnya ya, ketika penulisan kitab ya, itu kan misalnya kalau kayak mushaf Madinah itu kan tidak menggunakan alif ya. Nah, kalau mushaf standar Indonesia kan ditulis dengan alif kitab, misalnya begitu ya. Nah, itu kan berarti aspek Rossum ya. Nah, kira-kira ini Nur Azizah paham betul ya bagaimana kode-kode untuk mushaf Braille ya? Iya, mau coba nerapin yang dulu dipelajarin. Oke, bagus lah ya kalau begitu. Iya, jadi kalau saya pribadi sih jangan hanya aspek Rossum, tapi juga melihat daripada aspek bobotnya, tanda bacanya. Tanda baca, iya betul. Nah, apakah tanda baca yang diterapkan di mushaf Braille itu bagaimana ketika dibandingkan dengan mushaf untuk entah itu mau mushaf Bahri ataupun mushaf yang lain ya, gitu ya Nur Aizah ya. Jadi jangan hanya aspek Rossumnya saja. Kemudian ini juga perlu dikaji lagi ya. Atau misalnya wakof ya, tanda wakof antara mushaf Braille sama mushaf biasa itu sama enggak, kira-kira begitu ya? Ya Nur Aizah ya. Itu mohon dipertimbangkan. Apakah mau bobot Rossum wakof atau mau hanya wakofnya saja atau mau bobotnya saja. Tapi saya rasa kalau Rossumnya saja terlalu ini ya, terlalu sempit. Dan juga memang bentuknya sudah beda ya antara Braille sama untuk kalau yang Braille kan bentuknya titik-titik saja ya, udah kelihatan berbeda lah untuk aspek Rossumnya ya. Begitu. Kemudian pemilihan surat ini juga perlu dipertimbangkan ya. Kayaknya terlalu banyak. Banyak ya kayak. Iya. Ar-Rahman aja udah berapa ayat kan? Al-Waqiah berapa ayat? Satu surat pun juga terlalu banyak sebenarnya. Iya betul. Perlu dibatasi dari ayat berapa sampai ayat berapa karena ya terlalu nanti jadinya kayak disertasi ya. Iya Kak. Oke. Iya betul. Kemudian nanti berarti di rumusan masalahnya di sini jangan langsung bagaimana persamaan dan perbedaan ya, tapi mungkin bagaimana aspek ini ya, melihat tadi catatan yang tadi apakah mau bobotnya atau wakofnya atau apanya gitu ya. Misalnya bobotnya berarti disampaikan bagaimana aspek bobot ya di dalam mushaf. Jadi jangan langsung persamaan dan perbedaan. Jadi dipaparkan dulu bagaimana bobot ataupun wakof ataupun yang lain ya di kedua mushaf tersebut, begitu ya. Baru kemudian nanti ketika sudah dipaparkan, jadi kan kalau poin A lebih kepada deskriptif ya, dipaparkan dulu bagaimana aspek yang mau dikaji itu. Baru nanti poin B-nya kita melakukan analisa perbandingan di antara keduanya, ya. Oke. Bagaimana analisa komparasi? Komparasi ini ya bisa melihat aspek persamaan, bisa melihat aspek perbedaan. Gitu ya. Iya, nanti bisa di poin B-nya, poin C-nya adalah
faktor ya, faktor penyebab perbedaan keduanya. Atau bisa saja perbedaan itu, faktor penyebab perbedaan itu sudah disampaikan ketika di poin B-nya, analisa komparasi itu ketika menyampaikan bagaimana perbedaan, tentunya kan ada alasan-alasan ya kenapa misalnya mushaf Braille itu tanda wakaf yang ada di mushaf Braille itu hanya ini saja, berbeda dengan, nah itu kan tentunya ada alasan-alasan ya, jadi tidak perlu memunculkan faktor penyebab, tentunya sudah dilakukan analisa secara menyeluruh di aspek komparasinya itu ya Azizah ya. Oke. Jadi yang pertama lebih kepada bagaimana Nur Azizah itu menggambarkan aspek entah itu mau dobetnya atau wakofnya atau dobet dan rosem di kedua mushaf tersebut. Baru kemudian poin B-nya adalah melakukan analisa komparasi tentunya dengan alasan-alasan ya kenapa keduanya menggunakan kaidah seperti itu. Kemudian nanti tujuan penelitiannya tentunya menyesuaikan ya Nur Azizah. Terakhir untuk pendekatan penelitian, kalau saran saya sih karena mushaf standar Indonesia itu kan kalau mushaf standar Indonesia itu kan pakai riwayatnya Adani ya. Jadi mungkin Nur Azizah langsung masuk saja ya bahwa pendekatan penelitian ini yang mau dipakai adalah teori yang disampaikan oleh Imam Adani. Nah, itu disebutkan bagaimana teori-teori yang disampaikan oleh Imam Adani. Siap, Kak. Kan kalau mushaf Madinah kalau nggak salah pakai Abu Dawud ya. Iya, betul. Kalau kita pakai Adani. Nah, nanti gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Adani ini nanti yang akan dilihat apakah mushaf Braille sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Adani atau mushaf misalnya mau pakai mushaf kudus misalnya ya untuk orang awasnya mungkin ya karena kan tadi pakai yang Raudatul Makfufin berarti untuk para penghafal ya. Nah mungkin nanti juga disampaikan alasannya misalnya saya untuk mushaf yang satunya pakai mushaf kudus karena alasannya apa misalnya ya. Nah itu nanti dibandingkan apakah memang keduanya sama gitu ya sesuai dengan gagasan yang ditawarkan oleh Imam Adani. Gitu ya Nur Azizah ya? Siap Kak. Ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau di pendekatan penelitian tadi yang kalau misalnya nanti Ziza jadinya nambahin yang aspek dobet ataupun wakaf, berarti di pendekatan penelitian juga ditambah teorinya Kak ya? Iya betul, disesuaikan. Oke. Siap Kak, makasih banyak. Oke, saya lanjut ke Muhrani. Muhrani? Mana Muhrani? Ya Bu. Ya Bu. Oke. Makna Bahrain dalam Al-Quran, studi komparasi tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir. Menurut Muhrani, kenapa perlu dilakukan penelitian Bahrain? Kenapa penting gitu? Melakukan kajian Bahrain? Kenapa dengan tafsir-tafsir sebelumnya? Apakah sudah tidak relevan? Atau mungkin ada sesuatu yang baru yang akan ditawarkan oleh Muhrani? Karena kan kalau misalnya nih Muhrani searching di Google, itu sebetulnya sudah banyak ya yang melakukan penelitian tentang Bahrain. Makanya saya tanyakan, apa sebetulnya yang menjadi alasan Muhrani untuk perlu melakukan kajian lagi nih tentang Bahrain? Apa sesuatu yang baru yang mau ditawarkan? Yang mungkin penelitian sebelumnya itu sudah tidak relevan atau ada sesuatu yang unik yang ditawarkan oleh Quraisy Shihab dan Ibnu Katsir mengenai makna Bahrain yang belum diungkap oleh para peneliti sebelumnya mengenai Bahrain. Muhrani.
Nih ya, kalau saya searching itu memang sudah banyak ya, UIN Surabaya, Bahrain. Ini juga ada Sunan Gunung Jati. Memang kitabnya berbeda ya. Terus ini juga ada di Wali Songo, penafsiran makna Bahrain. Kemudian juga, makanya tadi saya tanyakan ya, sebetulnya ini juga ada ya Raden Intan Lampung, penafsiran makna Bahrain. Dan seterusnya ya. Coba kita lihat yang kedua. Ini juga ada ya, UIN Jakarta tentang laut. Arti Al-Bahrain. Dan seterusnya. Makanya tadi saya sampaikan apa sebetulnya gagasan yang ditawarkan oleh Muhrani mengenai Bahrain, sesuatu yang mungkin belum diungkap ya oleh peneliti sebelumnya, dan itu ada di dalam ada di dalam tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir yang belum ditawarkan oleh mufassir yang lain, peneliti yang lain. Jadi kan orang melakukan penelitian itu kan mencari sesuatu yang baru tentunya ya, menawarkan sesuatu yang baru. Makanya tadi saya sampaikan itu, Muhrani. Belum ya? Belum dilihat-lihat ya, Muhrani ya? Iya, Ibu. Okay. Tapi kemarin lihatnya tuh kebanyakan pendekatannya tafsir ilmi. Iya. Kalau nggak tafsir ilmi gimana? Kan Marajal Bahraini Al-Taqiyan. Memang berbicaranya pakai pendekatan ilmi ya. Nanti kalau bukan tafsir-tafsir ilmi seperti Al-Misbah Ibnu Katsir, apa? Sudah cek belum? Al-Misbah ketika menafsirkan Marajal Bahraini Al-Taqiyan. Itu kemarin sempat cek Al-Misbah. Banyak menafsirkannya. Enggak juga, Ibu. Nah, nanti kesulitan, Muhrani. Iya. Ketika beliau tidak karena biasanya kalau bukan tafsir ilmi ya, memang ketika menjelaskan ayat-ayat kauniyah tidak terlalu menjelaskan secara panjang lebar ya. Dan itu nanti ketika menggali data, ketika menganalisa data, Muhrani akan kesulitan. Apalagi Ibnu Katsir misalnya ya, dia kan tafsir era pertengahan ya, klasik pertengahan. Tentunya ya ketika menafsirkan tidak banyak, dan itu nanti karena mereka bukan pakai pendekatan ilmi sehingga tawaran yang disampaikan pun tidak terlalu menukik ya. Gimana Muhrani? Ya, Ibu. Pada intinya sih nanti Muhrani coba cek dulu ya, cek dulu. Kalau menurut saya ketika kedua mufassir ini ketika menjelaskan Bahrain kok tidak ada sesuatu yang menarik, ya mungkin ganti kitab tafsir ya, cari tafsir-tafsir yang memang mengkaji makna Bahrain itu lebih panjang ya, dan juga ada tawaran yang baru. Karena kenapa perlu ada tawaran baru? Karena sudah banyak yang melakukan kajian makna Bahrain. Berbeda kalau belum banyak ya, karena sudah banyak tentunya supaya tidak mengulang-ulang temuan, maka harus mencari sesuatu yang mungkin baru ya, atau mungkin Muhrani ingin membaca makna Bahrain ini dengan pendekatan-pendekatan yang kontekstual ya. Bisa ya pendekatan-pendekatan bisa menggunakan tafsir Maqasidi atau menggunakan tafsir pendekatan-pendekatan hermeneutik ataupun pendekatan semiotik, semantik dan lain sebagainya. Itu mungkin akan membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain ya. Kalau hanya memaparkan dalam kitab tafsir, itu sudah banyak yang melakukan kajian itu. Begitu Muhrani? Ya, Ibu. Iya ya. Di latar belakang juga saya membaca belum
belum disampaikan apa sih sebetulnya yang yang menjadi permasalahan. Dalam artian kenapa penelitian ini itu penting untuk dilakukan gitu ya. Kan bisa jadi begini, ketika disampaikan di latar belakang itu gambaran-gambaran bagaimana penafsiran para ulama mengenai Bahrain yang mungkin sudah tidak relevan. Nah, itu kan berarti melihat dari masalah tersebut di latar belakang ya, tentunya ini berarti perlu dilakukan reinterpretasi ya, penafsiran ulang terhadap makna Bahrain. Kira-kira begitu Muhrani. Nah, saya belum membaca itu. Apa sih yang menjadi urgensi atau pentingnya penelitian tentang makna Bahrain ini, kira-kira begitu. Di sini kan Muhrani menyampaikan bagaimana fenomena dua laut ya, dua laut yang terpisah. Ini kan sudah banyak yang menjelaskan ya Muhrani ya. Iya, Ibu. Betul tidak? Ya memang ada dua laut yang di situ bertemu tapi tidak campur, kira-kira begitu ya. Kalau masalahnya di situ kan sudah banyak yang melakukan penelitian itu. Tapi mungkin ketika Muhrani itu tadi ya yang saya sampaikan, Muhrani menampilkan ya bagaimana penafsiran-penafsiran sebelumnya yang mungkin sudah tidak relevan itu digambarkan. Jadi perlu melakukan penafsiran ulang ya, reinterpretasi terhadap ayat Bahrain, sehingga perlu melakukan atau menggali apa sih sebetulnya makna Bahrain. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin kalau misalnya di kitab tafsir yang ditemukan oleh Muhrani itu ada sesuatu yang baru ya, artinya yang belum pernah diungkap oleh penelitian-penelitian sebelumnya, berarti Muhrani sampaikan bahwa mufasir-mufasir sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya itu ketika memaparkan makna Bahrain itu hanya pada level segini misalnya ya. Nah ini ada penafsiran di Quraisyhab itu ada sesuatu yang menarik misalnya ya, dan itu perlu disampaikan, dipaparkan, dianalisa, digali secara mendalam. Nah itu kan berarti ada sesuatu yang baru yang belum disampaikan oleh pengkaji makna Bahrain sebelumnya ya, maka jadi menarik tulisannya. Begitu Muhrani. Baik Ibu. Nanti coba dibaca lagi ya Muhrani ya. Ya Ibu. Berarti ini sebetulnya mau satu ayat aja ya? 2 ayat. 2 ya yang Al-Furqan ya. Iya. Nah ini juga perlu dibaca lagi ya. Baik Bu. Oke, saya lanjut dulu ya. Ada yang mau ditanyakan Muhrani? Belum. Itu Bu, kalau pendekatannya itu masih belum mengerti, paham bagaimana. Iya, tergantung Muhrani itu mau menggali makna Bahrain itu menggunakan, misalnya tadi saya memberikan, misalnya ingin melakukan kontekstualisasi terhadap makna Bahrain misalnya ya, maka ya pakai pendekatan teori-teori kontekstual ya. Atau misalnya mau melihat makna Marajal Bahrain itu dengan pendekatan semantik, ya berarti pakai teori-teori semantik. Semantiknya siapa? Ini juga perlu dilihat lagi ya. Semantik itu kan banyak sekali ya, tidak hanya Toshihiko. Kemudian juga boleh menggunakan pendekatan semiotik. Berarti nanti di pendekatan itu disampaikan pendekatan semiotiknya siapa yang mau dipinjam oleh Muhrani, langkah-langkah atau gagasan-gagasan teori tersebut itu seperti apa yang kemudian nanti langkah-langkah itu secara teknis operasionalnya ya itu diterapkan Muhrani ketika ingin menggali makna Bahrain. Kira-kira begitu ya. Baik, atau mau pakai pendekatan kontekstual itu juga boleh ya. Kalau mau pakai Abdullah Said, ya sesuaikan dengan langkah-langkah Abdullah Said. Atau saya mau pakai
hermeneutiknya Fazlur Rahman, ya sesuaikan dengan langkah-langkah atau gagasan yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, atau Nasr Hamid Abu Zaid, atau pakai saya mau yang orang Indonesia aja deh yang mudah misalnya ya. Oke, misalnya pakai misalnya hermeneutiknya yang Pak Sahiron itu makna kumalza. Jadi bagaimana menggali makna Bahrain itu dengan pendekatan makna kumalza. Atau pakai tafsir Maqasidi. Maqasid daripada makna Bahrain itu apa? Kira-kira begitu. Itu juga. Nanti tinggal disesuaikan. Jadi orientasi penelitian makna Bahrainnya Muhrani itu apa? Nanti kemudian disesuaikan ya. Disesuaikan pendekatannya. Begitu Muhrani? Baik Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Siapa ini? Meisha. Kemarin ada self healing, sekarang ada self love ya. Ya Ibu. Oke. Konsep self love dalam membangun manusia seutuhnya, studi komparatif tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar. Kalau menurut saya pribadi ya, Meisha ya, tidak perlu difokuskan kedua tafsir ini. Udah bisa menggali semua kitab tafsir ya. Jadi konsep self love dalam Al-Qur'an bisa begitu ya. Nah, nanti buka kurungnya itu lebih kepada ayat-ayat yang ingin mau dikaji. Emang ayatnya apa saja, Meisha? Tadi Al-Baqarah ayat bentar, Bu. Al-Baqarah ayat 57, kemudian Al-Baqarah 216, Al-Ibrahim 7 sama Ar-Rum ayat 8. Itu tentang apa ya? Itu ayatnya lebih ke tentang kayak ada ayat kan Al-Ibrahim itu ayat tentang syukur. Tentang apa? Kalau yang Al-Ibrahim itu kan ayat yang tentang bersyukur itu, Bu. Oke. Kalau Ar-Rum pokoknya ini ayatnya yang soalnya saya mau nyari ayat yang tentang mencintai diri kayak gitu kan kayak nggak ketemu gitu, Bu. Jadinya yang ayat-ayat yang diambil tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan motivasi diri untuk mewujudkan adanya self love gitu. Oke, bersyukur ya. Hanya bersyukur saja ya. Mungkin begini kali ya, Meisha. Meisha mungkin coba baca ya, self love ini sebetulnya seperti apa? Konsep self love itu seperti apa? Itu harus menemukan dulu ya gambaran self love itu. Misalnya bagaimana kita mensyukuri diri kita itu bagian daripada self love, ya berarti cari ayat-ayatnya tentang syukur. Kira-kira begitu ya. Kalau Al-Baqarah 57 tadi tentang apa? Al-Baqarah 57 itu tentang menghargai, tidak menzalimi diri. Intinya tuh kayak pernah tahu gitu, Bu. Pak Quraisy Shihab tuh kayak pernah bahas ini juga kan, self love gitu. Nah, beliau tuh kayak memaparkannya Al-Baqarah 57 ini, di mana sebenarnya Allah tuh tidak menzalimi manusia, tapi manusia sendiri yang menzalimi diri dia sendiri. Jadi latar belakang self love tuh karena banyak orang yang justru dia menzalimi dirinya sendiri gitu. Oke. Kalau saya pribadi itu tadi ya, siapa? Meisha. Kalau dari psikologi ada nggak konsep self love? Ya, banyak, Bu. Oke, jadi mungkin gini, Meisha. Nanti penelitian ini pakai pendekatan psikologi ya. Baik, Bu. Nah, nanti coba Meisha baca dulu teori-teori psikologi tentang self love. Nanti ambil satu tokoh ya. Ambil satu tokoh, bagaimana gagasan dia tentang self love itu.
Nah, misalnya gagasan dia ketika menjelaskan self love itu misal tidak menzalimi diri sendiri. Nah, itu nanti kemudian coba dicari ayatnya ya. Dicari ayatnya. Kemudian bagaimana kita mensyukuri terhadap diri sendiri, apa yang telah diberikan oleh Allah. Nanti kemudian cari ayatnya. Begitu ya. Jadi nanti judulnya itu konsep self love dalam Al-Qur'an. Nanti buka kurung studi analisis, atau misalnya sampaikan ya di sini pakai pendekatan psikologinya siapa. Misal studi analisis terhadap teori psikologinya siapa, gitu ya. Jadi teori Al-Qur'an itu dianalisa dengan pendekatan teori psikologinya siapa. Jadi tidak perlu membatasi hanya tafsir Al-Misbah sama Al-Azhar. Jadi nanti Maisha ketika melihat bagaimana penafsiran terhadap ayat tersebut bisa menggali semua kitab tafsir ya. Baik itu era klasik, era pertengahan, era kontemporer, ataupun juga tafsir-tafsir Nusantara ya. Untuk menggali bagaimana sih sebetulnya konsep self-love itu. Begitu, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi, Meisha coba cari teori psikologinya dulu. Jadi ketahuan, menurut teorinya si A, self-love itu seperti ini. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti kemudian bagaimana konsep Al-Qur'an terhadap bagaimana perspektif Al-Qur'an terhadap konsep self-love, tentunya dibatasi dengan teori tokoh tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tokoh yang lain yang membaca self-love itu berbeda dengan tokoh tersebut, ya wajar saja karena Meisha hanya membatasi untuk tokoh ini, kira-kira begitu. Jadi bagaimana konsep self-love itu. Begitu ya, Meisha ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Nanti Meisha di latar belakang saya rasa jangan terlalu panjang ya ngomongin tentang manusia itu gimana ya. Iya, Bu. Jadi kalau kita membaca itu, wah ini judulnya menarik nih. Coba lihat latar belakangnya. Kalau prolognya terlalu panjang itu kan namanya orang kan sukanya yang instan ya, Meisha ya. Iya, Bu. Jadi pertama ngomongin manusia, penciptaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan terlalu panjang. Ini sebetulnya masalahnya di mana sih? Kan kira-kira begitu. Jadi prolognya jangan terlalu panjang, langsung saja bagaimana fenomena yang terjadi era saat ini yang kemudian perlu orang itu mencintai diri sendiri supaya mungkin tidak terjadi bunuh diri ataupun yang lain ya. Adanya tekanan mental ataupun yang lainnya itu sebetulnya harus digambarkan ya, fenomena-fenomena yang terjadi itu yang kemudian perlu dilakukan Meisha itu memberikan solusi ya, memberikan tawaran supaya kita itu menjadi manusia yang seutuhnya tadi gitu ya. Itu gimana cara mencintai diri sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi nanti orang membaca itu langsung kelihatan, oh iya memang masalahnya seperti ini. Itu Meisha, bisa dipahami ya. Terlepas nanti di tengah-tengah boleh menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, karena memang kita ini perlu menjadi manusia yang seutuhnya dengan cara apa? Yaitu tadi mencintai diri sendiri. Tapi diawali dengan permasalahan dulu ya. Dan kemudian akhirnya tergambar, oh iya betul ternyata masalahnya di sini. Dan kemudian Meisha itu memberikan solusi, kira-kira begitu ya, memberikan tawaran gimana cara menghadapi masalah-masalah tersebut dengan cara self-love itu. Kira-kira begitu ya, Meisha ya? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau ya ayatnya tadi kan kata Ibu kan tadi dicari dulu kan itunya tadi, terus dilihat konsepnya itu nanti misalnya berkaitan dengan syukur maka ayat syukur yang diambil gitu ya. Nah terus kalau misalnya nanti misalnya banyak ada berkaitan sama syukur, mungkin sama muhasabah diri gitu, kayak gitu berarti ayat tentang muhasabah juga diambil gitu, Bu. Nah, jadi ayatnya yang representatif ya, yang mewakili. Misalnya ayat syukur itu kan banyak ya.
Ayat muhasabah itu juga kan banyak ya. Maka ambil yang representatif, yang mewakili ya. Jadi misalnya syukur. Nanti Maisha itu coba mengidentifikasi dulu ayat-ayat tentang syukur itu apa saja. Nanti kan di pembatasan kan perlu disampaikan ya Maisha ya. Jadi nanti analisanya jelas gitu loh. Kenapa kamu kok mengambil syukur itu hanya 2 ayat? Nah itu jelas. Jadi Maisha itu sudah melakukan identifikasi ayat syukur misalnya ada 100. Nah dari 100 itu diidentifikasi inti daripada syukur di dalam Al-Quran itu membahas apa saja. Itu diidentifikasi. Oh ternyata syukur itu ada, Al-Quran berbicara syukur itu ada 4 hal misalnya ya. Ada 4 pembahasan. Nah dari 4 pembahasan ini nanti ayat masing-masing yang mewakili ya. Yang mewakili 4 hal itu. Jadi jangan 100-100-nya ya. Dan juga jangan asal ngambil ayat. Supaya nanti konsep bagaimana cara bersyukur itu ya. Sebagai bukti self-love itu. Begitu Maisha. Jadi pemilihan ayatnya juga harus dilakukan mengidentifikasinya juga harus, menganalisanya harus tajam. Berarti intinya tuh ngambil 1 ayat di mana yang menjelaskan banyak gitu ya Bu ya? Menjelaskan, terlepas nanti ketika menjelaskan itu bisa mengaitkan ayat-ayat yang lain ya, tapi ada ayat yang utamanya ya. Jadi nanti berarti di judul itu cuma menyantumkan ayat utama itu aja? Di judul tadi saya sampaikan nggak perlu ayat. Pendekatan siapa gitu ya Bu? Iya, pendekatannya pakai siapa. Nanti Maisha itu coba cari teori psikologi tentang self-love itu. Kira-kira mana yang lebih tepat dan mudah kira-kira ya menurut Maisha. Yang kemudian nanti menurut si A itu misalnya self-love itu seperti apa, yang kemudian nanti coba dicari padanan di dalam Al-Quran itu ayatnya apa, kira-kira begitu. Baik Bu. Jadi nanti pandangan Al-Quran mengenai self-love itu memang disesuaikan dengan pendekatan teori psikologinya si A misalnya. Jadi ketika ada tokoh si B menawarkan atau menyampaikan gagasan yang berbeda, ya penelitiannya Maisha tidak bisa dibantah karena penelitiannya Maisha hanya pakai pendekatan teori tokoh si A, kira-kira begitu. Jadi si B nggak bisa menyalahkan. Iya Bu. Baik. Begitu ya. Nanti berarti di pendekatan juga disampaikan teori psikologinya itu ya. Iya Bu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah Bu, cukup. Ya, cukup ya. Saya lanjut ke siapa ini? Oh nih, bentar. Naskah? Iya Bu, hadir ya. Respon Al-Quran terhadap kasus pelarangan sapi sebagai hewan kurban di desa Kauman Kudus. Ini sebetulnya mau kajian lapangan atau kajian pustaka? Kajian pustaka Ibu. Kajian pustaka. Iya. Tapi kalau lihat di bawah kayak mau kajian lapangan ya? Untuk yang itunya ya Bu ya. Yang tradisinya itu ya Bu. Benar-benar. Respon Al-Quran terhadap kasus pelarangan sapi. Kira-kira ya, hipotesa ya. Kira-kira menurut naskah, Al-Quran itu berbicara hewan kurban itu gimana sih? Ayat yang mau dipakai yang mana ya? Ini yang itunya Bu. Pemaknaan toleransi dalam kasus pelarangan sapi itu Bu. Berarti ini berbicara toleransi? Iya Ibu. Kalau saya iya, karena di dalam itu lebih banyak ngomongin toleransi ya, tidak ngomongin pelarangan sapi sebetulnya ya. Kalau saya pribadi sih mungkin contoh pelarangan sapi sebagai hewan kurban.
kasus pelarangan sapi sebagai hewan kurban itu sebagai contoh aja ya. Jadi lebih kepada bagaimana makna toleransi dalam tafsir Jawa. Kira-kira begitu aja langsung ya. Kan tadi katanya mau membatasi tafsir Jawa ya. Iya. Iya enggak? Iya. Nah, jadi langsung saja makna toleransi dalam tafsir Jawa. Nanti terlepas contoh-contoh toleransi itu seperti apa ya yang dipaparkan di dalam tafsir Jawa itu, yang kemudian nanti dikaitkan dengan misalnya ini sebagai contoh saja untuk pelarangan sapi ya di Desa Kauman Kudus. Jadi hanya sebagai contoh. Tapi kajian utamanya itu lebih kepada menggali bagaimana sih sebetulnya mana toleransi dalam tafsir Jawa. Tafsir Jawa misalnya tafsir apa aja, Naskah? Kayak Al-Ibris, terus Al-Ibris, karyanya terus Faidur Rahman, kayak karyanya Kiai Haji Soleh Darat. Oke, punyanya Soleh Darat. Ada lagi? Kalau Faidur Rahman itu Mbak Soleh Darat ya? Oke. Iya, Mbak Soleh Darat, Bu. Oke, Mbak Soleh Darat. Terus, atau pakai Al-Iqlil juga. Itu juga Al-Iqlil ya. Berarti ini nanti pakainya pendekatannya itu hermeneutik ya, apa? Hermeneutik boleh, pakai pendekatan hermeneutik boleh ya. Tapi jangan kayak hermeneutiknya Fazlur Rahman, dia bukan kajian tokoh ya. Jadi kalau kayak hermeneutiknya Fazlur Rahman, hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid itu tidak berbasis kajian tokoh ya. Gimana kalau kayak gitu judulnya? Makna toleransi dalam tafsir Jawa. Iya, karena yang saya lihat tadi lebih kepada toleransi ya, dan kemudian ingin menggali tafsir Jawa. Kalau mau dipaksakan judulnya begini ya, respon Al-Quran terhadap kasus pelarangan sapi, memang tafsir Jawa ngomongin pelarangan sapi? Enggak. Nah itu, jadi dikhawatirkan memaksakan itu ya. Iya. Nanti mencari-cari, ternyata dalam tafsir Jawa mereka tidak ngomongin gitu ya, tidak merespon adanya kasus pelarangan sapi. Jadi kalau saran saya tadi makna toleransi dalam tafsir Jawa. Nanti buka kurungnya, bisa disebutkan kitab-kitab tafsirnya. Ya, misalnya 3 mufassir itu, atau mungkin ada kitab tafsir yang lain yang di Jawa ya. Kalau yang terkenal kan 3 itu ya, yang populer, bukan yang terkenal, yang populer ya. Atau mungkin ada kitab tafsir lain di Jawa. Boleh, nanti dibuka kurungnya bisa disebutkan kitab-kitab tafsir itu. Atau mungkin dibuka kurungnya itu lebih kepada menyebutkan ayat-ayatnya ya. Misalnya menggali mana toleransi itu lebih kepada term apa nih? Kan toleransi itu ada term wasatiyah gitu ya, ada term yang lain ya. Atau pakai term al-mizan atau term ya, mana yang lebih tepat untuk menggali makna toleransi. Nanti contoh-contohnya bagaimana bentuk toleransi menurut tafsir Jawa itu bisa diberikan contoh kasus pelarangan sapi ya. Tentunya kan dalam tafsir Jawa karena konteks Jawa ya, pastinya mereka kan memberikan contoh-contoh bagaimana dalam konteks Jawa itu. Nah, itu bisa dikaitkan dengan kasus pelarangan sapi. Begitu, Neska? Jadi nanti datanya lebih kaya ya, tidak fokus kepada kasus pelarangan sapi. Kalau respon Al-Quran terhadap kasus pelarangan sapi, secara sekilas sudah ketahuan jawabannya ya. Kalau Al-Quran itu ya memang kurban. Kalau kurban kita menggunakan unta kan, karena kita kan nggak ada unta ya. Jadi kan kita menggunakan sapi, kambing, dan sejenisnya ya. Begitu Naskah. Jadi kalau judulnya masih tetap ini, secara tidak langsung tanpa ada
penelitian itu kita sudah melihat bahwa Al-Quran membolehkan sapi untuk dijadikan sebagai kurban. Kira-kira begitu. Tapi kalau seperti tadi, makna toleransi dalam tafsir Jawa, itu nanti datanya lebih kaya, termasuk memberikan contoh bagaimana kasus pelarangan sapi ini. Apakah itu bagian daripada toleransi atau tidak? Kira-kira begitu, Naskah. Ya, baik. Gitu ya. Berarti nanti disesuaikan ya, apa latar belakangnya ya. Iya. Kenapa perlu menggali makna toleransi? Jadi lebih kepada toleransi ya, bukan ke pelarangan sapi. Dan perlu menggali dalam tafsir Jawa itu pentingnya apa? Sehingga terlihat mungkin naskah perlu menyampaikan fenomena-fenomena yang terjadi ya, terutama di dalam konteks Jawa, sehingga perlu dilakukan pengkajian mengenai apa sih sebetulnya makna toleransi itu. Dan karena tadi diberikan contoh dalam konteks Jawa, sehingga lebih tepatnya untuk untuk menggali makna toleransi itu dalam tafsir Jawa. Tentunya harus disampaikan kelebihan-kelebihan atau hal-hal yang mendasar alasan pemilihan tafsir Jawa itu kenapa. Gitu naskah. Jadi temuannya baru. Ya naskah ya? Iya Ibu, baik Ibu. Soalnya kemarin juga ketika ngerjain kok kayaknya maksain gitu. Iya betul. Karena saya baca sampai bawah ini lebih kepada toleransi gitu ya. Begitu ya naskah ya. Nanti untuk pendekatannya, nanti untuk untuk pendekatannya disesuaikan saja ya. Pakai pendekatan hermeneutik boleh, tapi hermeneutik yang hermeneutik objektif itu juga bisa ya, miliknya Dilte itu bisa. Nanti coba dicari ya. Itu untuk menggali bagaimana naskah itu biar ketika menggali gagasan-gagasan sang mufasir itu betul-betul objektif, ya, objektif, tidak subjektif, karena dikhawatirkan naskah membaca kitab tafsir Jawa itu tidak objektif, tapi itu perspektifnya naskah aja, bukan perspektif mufasir tersebut, kira-kira begitu ya. Itu juga bisa. Atau pakai yang lain juga boleh, kalau memang naskah menemukan sesuatu yang lebih menarik ya. Begitu naskah. Berarti nanti disesuaikan ya. Ini rumusan masalahnya bagaimana penafsiran mufasir Jawa terhadap ayat-ayat tentang toleransi beragama. Ini udah sesuai ya rumusan masalah pertama dengan judul yang tadi. Makna toleransi dalam tafsir Jawa, rumusan masalahnya begini. Bagaimana? Jangan ada kahnya ya. Bagaimana penafsiran mufasir Jawa terhadap ayat-ayat tentang toleransi beragama. Nah, nanti poin B-nya bisa dilakukan perbandingan ya. Membandingkan. Jadi bagaimana analisis perbandingan. Disebutkan ya, mufasir Jawa itu siapa yang mau digali. Misalnya tadi tafsir Al-Iqlil, Faibur Rahman, Al-Ibris. Berarti yang melakukan analisis perbandingan tiga kitab tafsir tersebut ya. Jadi masing-masing itu di dalam memaknai toleransi kan tentunya ada persamaan, ada perbedaan ya. Konteks sosial di mana dia hidup pasti akan mempengaruhi. Kira-kira begitu ya naskah ya. Nanti yang digali di poin B. Kalau poin A-nya lebih memaparkan bagaimana tiga mufasir itu. Jadi bagaimana penafsiran Bisri Mustafa disebutkan ya. Soleh Darat diurutkan yang lebih dulu. Yang lebih senior dulu ya. Soleh Darat sama Bisri Mustafa duluan siapa naskah? Soleh Darat, Bu. Soleh Darat ya.
Berarti didahulukan soleh darat dan seterusnya terhadap ayat-ayat toleransi. Kira-kira begitu ya. Nanti untuk tujuannya juga disesuaikan ya sama catatan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Itu nanti berarti Kayaknya sih belum ada ya makna toleransi dalam tafsir Jawa. soalnya kemarin waktu saya nyari itu kebanyakan itu nganu itu apa namanya yang dari Quraisy Shihab terus Buya Hamka gitu Bu. Jadi yang tafsir Jawanya sendiri belum ketemu. Oh, ini sudah ada ternyata toleransi beragama dalam tafsir ulama Jawa. Oh, aduh. Sebentar. Coba ini. Oh, dia punyanya Al-Iqlil saja. Oh, Berarti di sini kan toleransi beragama dalam tafsir ulama Jawa ya. Coba dilihat naskah ini di layar. Telaah pemikiran Kiai Haji Misbah Mustafa dalam tafsir Al-Iqlil. Berarti nanti naskah jangan ngambil Al-Iqlil ya. Ambil yang tadi, Ibris sama Faidur Rahman. Jadi nanti buka kurungnya, telaah pemikiran Bisri Mustafa dalam tafsir apa tadi Al-Ibris dan misalnya ya. Atau gini, telaah komparatif. Ya, telaah komparatif pemikiran siapa tadi Soleh Darat ya, Soleh Darat dalam tafsir Faidur Rahman dan siapa Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris. Kira-kira begitu ya naskah ya? iya. Nanti dicek lagi ya. Ini masih Al-Iqlil saja. Oke ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah udah Bu. Sudah ya. Iya. Ini nih tadi naskah. Tadi kelihatan nggak? Ini kan? Yang saya share yang ini kan ya, Google ya? Iya. Iya nggak? Iya. Yang toleransi bukan? Iya, toleransi dan Toleransi beragama dalam tafsir ulama Jawa. Bentar. Nah ini tuh lihat naskah toleransi beragama dalam tafsir ulama Jawa. Telaah pemikiran Kiai Haji Misbah Mustafa dalam tafsir Al-Iqlil. Oke, berarti Iqlil sudah, jangan ambil Iqlil. Gitu ya? iya baik Bu. Oke, saya lanjut dulu ya, waktunya sudah mau habis. Yang belum Melinda sama ini ya. Melinda. Ya Ibu. Oke, respon Al-Quran dan kepercayaan masyarakat Bima terhadap tradisi adat Petaka Panca dalam adat pernikahan. Ini mau kajian pustaka atau kajian lapangan? Ya Bu. Mau kajian pustaka atau lapangan? Kajian pustaka Bu. Tapi ini studi kajian living Quran. Iya Bu. Masih bingung Bu, kajian pustaka apa lapangan, soalnya perlu juga lapangan kan, lihat dari. Oke, sebentar ya. Oke, jadi gini Melinda, respon Al-Quran. Sebetulnya tradisi pernikahan adat Kapanca itu kayak apa sih? Yang disampaikan di sini. Pertama, pembacaan sholawat dan doa. Itu maksudnya? Iya Bu, itu nanti biasanya tuh orang suku Bima tuh kayak mempercayai dengan adanya teradat itu kayak malam sebelum pernikahan besoknya itu tuh ada nilai-nilainya gitu Bu yang dipercayai mereka. Terus kedua iringan hadroh, ini lebih ke sholawat ya? Iya Ibu. Pembacaan kalam ilahi,
Maksudnya ini gimana? Pembacaan Al-Quran gimana maksudnya? Si pengantin itu membaca Al-Quran 30 juz. Tidak Ibu, kayak dari orang-orang yang lain yang datang, yang hadir. Membaca gimana? 30 juz. Tidak Ibu, kayak ngaji-ngaji aja. Oh, jadi datang tuh ngaji di hari hanya. Ada yang ngaji lain Bu di malam sebelum pernikahan itu. Oke, keempat itu proses petaka panca. Apa ini petaka panca? Taruh kayak orang Bugis itu yang terkenal sih, yang Bugis itu yang kayak dikasih pacar di tangan. Dikasih apa pacar? Kayak mapaci gitu Bu. Mapaci. Saya nggak Mirip-mirip paham ya. itu. Tapi ini itu kira-kira apakah itu mereka itu punya tradisi itu, apakah respon dari Al-Quran? Mereka memaknai Al-Quran kemudian yang kemudian akhirnya muncullah tradisi seperti ini, atau mereka memaknai hadis? Ini yang perlu kalau dia munculnya tradisi ini pernikahan dengan misalnya tadi pembacaan sholawat, doa, iringan hadroh dan lain-lain ya. Kalau itu bagian daripada mereka memaknai hadis, itu berarti living hadis, bukan living Quran. Ya Ibu. Kira-kira tradisi ini itu dasarnya itu karena mereka memaknai Al-Quran atau memaknai hadis? Itu yang belum saya teliti. Karena kan tadi perintah sholawat. Iya. Membaca sholawat, terus juga Maulid Syaraful Anam juga ada ya. Terus iringan hadroh. Ini kan juga semuanya isinya sholawat ya. Ya Bu. Saya khawatirnya dasarnya itu kemudian dimunculkan ya dalam bentuk tradisi apa tadi? Tradisi petaka panca. Itu tadi sih siapa? Melinda. Itu yang perlu dipastikan dulu ya. Iya Bu. Karena kalau dasar daripada adat itu adalah masyarakat memahami atau memaknai memaknai hadis yang kemudian muncul sebuah tradisi, maka itu masuknya living hadis, bukan living Quran. Kalau living hadis berarti itu wilayahnya jurusan hadis. Kira-kira begitu ya, bukan jurusan IAT. Itu kalau hadis. Tetapi kalau memang dasarnya adalah Al-Quran, oke, berarti kalau dasarnya Al-Quran, sebaiknya studinya living ya, living Quran, bukan pustaka. Iya Ibu, studi. Iya, berarti kajian living ya. Bagaimana masyarakat Bima itu merespon Al-Quran dalam bentuk tradisi petaka panca itu. Halo? Melinda? Iya Ibu, maaf Ibu tadi keluar dari Zoom Bu. Oh keluar ya, oke. Nggak apa-apa dimatiin layarnya juga. Jadi begitu ya Melinda ya? Iya Ibu. Jadi perlu cek dulu apa dasar dari tradisi ini. Kemudian kalau memang tradisi ini itu berdasar dari Al-Quran, jadi mereka memaknai Al-Quran, yang kemudian akhirnya mereka merespon atau memaknai Al-Quran itu, yang kemudian akhirnya muncullah sebuah tradisi petaka panca itu. Berarti nanti kajiannya living Quran, bukan kajian pustaka ya, bukan bagaimana respon Al-Quran terhadap tradisi petaka panca, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat itu merespon Al-Quran itu dalam bentuk tradisi petaka panca. Begitu ya? Iya Ibu. Nanti
Maju kedua harus sudah fix ya. Iya, Bu. Orang Bima kan ya? Iya, Melinda? Ibu, orang Bima. Oke, berarti karena orang Bima setidaknya mudah lah ya mencari data apa sih sebetulnya dasar dari pelaksanaan tradisi itu. Tentunya ya nggak cukup menanyakan ke 1-2 orang ya. Iya, baik, Ibu. Oke, karena Al-Quran juga kan ada perintah sholawat ya. Nah, apakah mereka memaknai ayat-ayat tentang perintah sholawat itu yang kemudian diterapkan dalam tradisi Petaka Panca itu? Atau mereka memaknainya itu dari hadis? Kira-kira begitu. Oke ya, terakhir. Ada yang mau ditanyakan, Melinda? Tidak, Ibu. Oh, sudah cukup? Ya, Ibu, jadi Tidak ya? saya Nanti kalau living berarti ya pendekatannya disesuaikan ya. ya, Ibu, di pendekatannya, Bu. Nanti pendekatannya disesuaikan ya, Melinda ya. Pakai fenomenologi atau mau pakai etnografi ataupun yang lain ya, nanti disesuaikan ya. Tapi nanti masuk yang kedua, maju yang kedua sudah jelas ya. Ya, Ibu, jadi saya harus fenomenologi ya, pastikan dulu, Bu, ya. fenomenologinya siapa, kira-kira begitu. Dan bagaimana teknis operasional ketika, karena dikhawatirkan itu tadi, ini living hadis, bukan living Quran. Ya, baik, Ibu. Oke, terakhir, Nida. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama Iya, Bu. Nida. Iya, Bu. Tafsir ayat-ayat infak, sedekah, dan zakat. Kemarin di kelas B juga dia nulis tentang infak, sedekah, zakat. Tapi saya kemarin ini ya menawarkannya yang di kelas B itu melakukan kontekstualisasi ya. Bagaimana sih sebetulnya konsep infak, sedekah, zakat yang tepat sasaran, kira-kira begitu ya, dalam konteks saat ini. Jadi saya minta dia itu melakukan kontekstualisasi karena memang ayat penelitian infak, sedekah, zakat kan sudah banyak. Jadi saya minta melakukan kontekstualisasi, apalagi era saat ini kan trennya itu kan banyak ya untuk berinfak, sedekah, dan zakat. Nah itu kira-kira yang tepat sasaran itu seperti apa dalam konteks digital era saat ini ya. Kemarin saya memberikan masukannya seperti itu di kelas B ya. Saya kurang tahu nih yang dimaksud Nidaul Husna itu apa kira-kira yang mungkin berbeda dengan penelitian sebelumnya. Saya pengen ngambil konsep filantropinya sih, Bu. Pederbawanan sesama manusia itu dalam Islam itu ada banyak bentuknya gitu. Salah satunya ini gitu, Bu, infak, sedekah, zakat. Iya, yang mau ditekankan itu apa kira-kira infak, sedekah, zakat yang berbeda dengan penelitian sebelumnya? Oke, itu sebagai penguat filantropi. Tapi yang ditawarkan itu bagaimana sebetulnya infak, sedekah, zakat itu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya? Sudah banyak ya? Iya sih, Bu. Banyak. Saya mau ngambilnya di ini mufasirnya yang Ibnu Katsir dan At-Tabari, Bu. Apalagi Ibnu Katsir dan At-Tabari ya, tafsir klasik. Gimana itu? Kira-kira At-Tabari itu abad 4 Hijriah ya. Sudah lama. Sekarang abad berapa? Abad 14 ya. Apa masuk 15? Iya, Bu, tafsir klasik. Iya, berarti kan sudah 10 abad yang lalu, kira-kira begitu ya. Nah, itu masih relevan nggak pemilihan kitab itu? At-Tabari belum Ibnu Katsir, dia tafsirnya pertengahan ya. Iya, jadi pemilihan tafsirnya pun kalau menurut saya perlu ditelaah lagi ya.
Karena itu tadi tidak apa ya, karena terlepas konteks saat ini. Jadi temuannya nanti monoton, infak sedekah zakat nanti terulang-ulang dari penelitian sebelumnya. Jadi sebagai penguat konsep filantropinya itu nggak dapat gitu ya, karena konsep yang ditawarkan mengenai infak sedekah zakat nggak dapat. Begitu nih dah. Sebetulnya yang dipaparkan sudah bagus ya, cuma itu tadi mungkin dari aspek judulnya. Iya, Bu. Judulnya kurang mengena. Atau memang kalau mau itu tadi ya pakai pendekatan-pendekatan yang mungkin berbeda ya dengan penelitian sebelumnya. Bagaimana sih sebetulnya konsep infak sedekah zakat itu menggunakan teori-teori baru ya yang muncul era saat ini. Yang tadi saya sampaikan ya, boleh pakai pendekatan semantik, semiotik, hermeneutik, ataupun pakai pendekatan-pendekatan yang lain ya, atau pakai tafsir maqasidi itu juga boleh ya. Misalnya nih, tafsir ayat-ayat infak sedekah zakat sebagai penguat konsep filantropi. Nanti buka kurung menggunakan teori menggunakan pendekatan tafsir maqasidi ya. Buka kurung analisis tafsir maqasidinya siapa, itu juga nanti ada yang beda ya. Jadi menggali maqasidul Quran, yakni tafsir maqasidi ya. Itu menggunakan siapa? Pakai Wasfi Asyur atau pakai ya dalam konteks Indonesia misalnya Pak Mustaqim ya. Buka kurung analisis tafsir maqasidi Abdul Mustaqim misalnya ya, kalau pakai gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim di dalam menggali bagaimana sebetulnya menggali maqasid daripada ayat infak sedekah zakat. Begitu ya Nida ya. Kalau memang mau itu tadi supaya berbeda dengan penelitian yang lain ya, bisa pakai tafsir maqasidi ataupun yang lain. Ya Nida ya? Iya, Bu. Nida coba baca tafsir maqasidi ya. Boleh deh pakai tafsir maqasidi. Nanti Bapak kurung analisis tafsir maqasidinya siapa. Ini disebutkan ya. Yang mudah menurut Nida yang mana? Itu nanti disampaikan di pendekatan ya. Kan yang mudah yang mana, kan yang terjun ke lapangan kan Nida ya, menggali data-data. Makanya tadi saya sampaikan yang mudah yang dipahami sama Nida itu tafsir maqasidinya siapa. Begitu ya Nida ya. Tentunya kalau memang ingin melakukan analisa tafsir maqasidi, di latar belakangnya harus disesuaikan. Misalnya gambarkan dulu bagaimana penafsiran-penafsiran sebelumnya ya mengenai infak sedekah zakat yang mungkin perlu dilakukan penafsiran ulang ya. Mungkin para mufasir sebelumnya atau para peneliti sebelumnya mengenai infak sedekah zakat mungkin belum mendapatkan konsep yang utuh misalnya ya. Yang kemudian akhirnya perlu dilakukan penafsiran ulang ya, melakukan reinterpretasi menggunakan pendekatan tafsir maqasidi supaya maqasidul Quran mengenai infak sedekah zakat itu betul-betul terungkap dengan baik ya. Apa sih sebetulnya maqasid daripada ayat infak sedekah zakat? Itu ya, Nida ya. Nah, nanti alasan mengambil tafsir maqasidinya siapa juga harus disampaikan. Misalnya untuk menggali maqasid daripada ayat sedekah infak sedekah zakat, penulis menggunakan tafsir maqasidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Kenapa? Nah, itu juga perlu disampaikan alasannya. Kira-kira begitu ya? Iya, Bu.
Bisa ya. Tentunya kalau pakai pendekatan tafsir Maqasidi, literatur yang dibaca harus kuat ya Nida ya. Karena untuk menggali maqasid ya. Baik, Bu. Jadi nggak cukup hanya membaca At-Tabari sama Al-Qur'an Ibnu Katsir, itu terlalu nanti temuannya biasa ya. Kalau monoton, kalau menurut saya ya. Apalagi diambilnya tafsirnya udah lama ya. Ya, Gitu ya Nida ya. Nanti berarti di rumusan masalah ya langsung saja ya bagaimana konsep, bagaimana penafsirannya, bagaimana penafsiran ayat-ayat itu tadi menggunakan pendekatan tafsir Maqasidinya siapa? Itu infaknya Abdul Mustaqim misalnya ya. Dengan analisis pendekatan tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim harus didapatkan cukup banyak ya. Kan langkah-langkah atau step by step-nya yang ditawarkan oleh Pak Mustaqim misalnya untuk menggali Maqasid itu banyak ya. Menggali aspek dari aspek makro maupun mikro itu sudah banyak. Tentunya nanti datanya yang dicari juga harus komprehensif. Begitu ya Nida ya? Ya, Bu. Pakai yang ditawarkan oleh Pak Mustaqim. Pendekatan tafsir Maqasidinya Pak Mustaqim itu gimana? Itu juga harus disampaikan sama Nida di pendekatan penelitian ya. Atau mau pakai Wasfi Asyur, itu juga disebutkan juga bagaimana gagasan yang ditawarkan oleh Wasfi Asyur untuk mendapatkan, untuk menggali maqasid itu langkah-langkahnya gimana sih? Nah, itu biasanya beliau akan memberikan tawaran-tawaran ya, memberikan langkah-langkah supaya sang mufasir itu dapat menemukan maqasid daripada ayat Al-Quran itu gimana caranya itu. Pastinya kan nanti langkah pertama harus menggali aspek apa yang digali, maka akan mendapatkan apa sih sebetulnya maqasid daripada ayat infak, sedekah, dan zakat. Begitu Nida ya, bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Ada yang mau ditanyakan untuk semuanya? Cukup Dari Pak. semuanya ya, Nur Aziza, Naska, Muhrani, siapa lagi tadi? Aisyah. Siapa ya? Ya, Meisha, Melinda, dan lain-lain. Sudah bisa dipahami semua ya? Nanti catatannya insya Allah paling lambat Senin ya. Oh iya, nanti untuk hasil revisi itu mohon dikumpulkan ya. Tapi mungkin dibuat bertahap ya, karena nanti saya membaca hasil revisian itu jadi nilai UTS ya, jadi nilai UTS. Berarti kelompok 1 dan 2 dulu ya, kelompok 1 dan 2 nanti saya share saja ya di grup ya, deadline masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 dan 2 kan sudah cukup lama ya. Jadi nanti bisa segera ya, 2 minggu ke depan harus sudah bisa dikumpulkan ya untuk kelompok 1 dan 2. Nanti berlanjut kelompok 3, 4, habis itu 5, 6 ya. Oh, sampai 7 ya? Ya pokoknya nanti bertahap ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, insya Allah. Kayaknya nggak ada. Oke ya, kalau sudah cukup, kita cukupkan dulu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah paling lambat ya. Hari Senin, catatannya sudah saya share di grup ya. Nanti untuk Lutfiyah dan Mufidah ya. Saya usahakan paling lambat hari Selasa ya. Tadi karena cukup banyak ya yang dibaca, jadi kemarin kan 2 kelompok ya maju berbarengan.
Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.